Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada semua pejuang agama. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam YouTuber. Hari ini tema kuliah kita dengan judul keharusan menjaga kebenaran dan keadilan. Sebelum video saya lanjut, silakan subscribe di Prabu Adimaski channel YouTube, like, komen, lonceng videonya. Semoga bisa bermanfaat untuk kamu sekalian. Terima kasih yang sudah support permanen. Thank you for watching. Supaya kami lebih semangat lagi untuk menyampaikan video-video manfaat. Sebelum saya sampaikan makna keterangan dan isinya, saya bacakan dulu ayat-ayatnya. Surat An-Nisa nomor surat 4 juz 5 halaman 105, 106, 107 dan 108. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araqallah ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستفتون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. صدق الله العظيم. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna imaman wa hudan wa nuran wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu anna al-laili wa nahar waj'alna hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Keharusan menjaga kebenaran dan keadilan. Keharusan adil dan tidak memihak dalam menetapkan suatu hukum. Inna anzalnal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araqallah. Sesungguhnya kami Allah telah menurunkan kitab Al-Qur'an kepadamu wahai Muhammad dengan membawa kebenaran, supaya kamu Nabi Muhammad mengadili di antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Dan janganlah kamu Muhammad menjadi penantang orang-orang tidak bersalah karena membela orang-orang yang khianat. Nanti ada ceritanya itu ya. Wastaghfirullah innallaha kana ghafurur rahimah. Dan mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wala tujadil 'anil ladzina yakhtanuna anfusahum innallaha la yuhibbu man kana khawanan atsima. Dan janganlah kamu berdebat untuk membela orang-orang yang mengkhianati dirinya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat lagi bergelimang dosa. Yastakhfuna minan nisa wa la yastakhfuna minallah. Mereka bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah.
padahal Allah beserta mereka. Ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang Allah tidak ridhoi, dan adalah Allah Maha meliputi ilmunya terhadap apa-apa yang mereka kerjakan. Jadi pada zaman dahulu, pada zaman Nabi, ayat ini diturunkan pada zaman Nabi. Ada seorang pencuri di zaman Nabi ya. Namanya Tu'mah. Suatu malam Tu'mah mencuri suatu barang. Curian itu di rumah seorang Yahudi, lalu ditaruh di rumah orang Yahudi yang lainnya. Maksudnya itu ya kelakuannya. Nah, si pencuri maling, teriak maling gitu, malah menuduh orang-orang Yahudi tadi yang barangnya disimpan di rumah Yahudi yang lainnya tadi. Sehingga kerabat Tum'ah itu menceritakan, melaporkan kepada Nabi untuk membela Tum'ah agar dia dihukumi sebagai orang yang tidak bersalah. Jadi dengan penjelasan keluarganya dan Tum'ah itu sendiri, Nabi hampir-hampir saja percaya. Tapi setelah diselidiki, dikaji kronologisnya, akhirnya Tum'ah itu ditangkap, diadili, dan dipotong tangannya oleh Nabi. Itu ya. Jadi ayat ini diturunkan itu sesuai kejadian-kejadian. Nabi hampir-hampir saja itu percaya dengan Al-Quran. Terus kemudian Allah menurunkan wahyu An-Nisa ayat 105 ini. Akhirnya Nabi menghukumi Tu'mah terbukti bersalah bahwa dia yang mencuri dan ada barang bukti yang disimpan di rumah orang Yahudi tadi. Hampir saja Nabi menghukumi orang Yahudi yang mencuri. Tapi karena keturunan ayat, seorang Rasul, seorang Nabi itu tidak mungkin keliru. Akhirnya yang bersalah lah si pencuri lah yang dipotong tangannya. Jadi seperti itu ya. Jadi adil itu ya adil untuk diri sendiri, untuk keluarga sendiri maupun orang lain. Jadi keadilan itu jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itu enggak benar gitu. Jadi hukum ya, masalah kebenaran, masalah keadilan itu ya harus tajam semua. Kalau tajam ke bawah ya harus tajam juga ke atas. Maka yang paling adil adalah hukum-hukum Allah dan Rasul. Nah, adapun hukum-hukum manusia yang dibuat-buat itu hanya hanya memperkuat saja. Tapi aslinya hukum kebenaran dan keadilan itu adalah milik Allah dan Rasul. Nah, makanya kita harus bijak, harus waspada, tetap menjaga kebenaran, tetap menjaga keadilan. Kalau di ayat lain itu disebut dilu aqrabu lit taqwa. Jadi berbuat adillah kamu sekalian. Karena sesungguhnya berbuat adil itu adalah mendekatkan diri lebih takwanya kepada Allah. Semoga video cerita tentang Tum'ah ini bisa kita pahami, kita yakini. Jadi pelajaran, jangan sampai jadi manusia yang hobinya mencuri ya, mencuri, korupsi dan lain-lainnya. Itu kriminal semua. Nah, sebagai seorang penegak juru hukum, yaitu tadi harus menomorsatukan keadilan, kebijaksanaan dan kebenaran.
Semoga cerita ini bisa menginspirasi kita berlindung juga kepada Allah, bisa menjadi manusia yang bisa menetapi kebenaran dan bisa berbuat adil kepada sesama manusia. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Semoga video singkat ini bisa bermanfaat dan berkah. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.